kurang ya, artinya udah nggak bisa lagi ke perusahaan bisnis itu menggunakan insting. Anda harus bisa betul-betul berhitung, ya. Nah, di sini kita penting kita ilmu, teman-teman. Makanya setiap Juminar saya selalu sharing lah tentang ekonomi, ya, sharing tentang apa, tentang keuangan. Karena ini ilmu ekonomi dan ilmu keuangan ini ilmu yang dulu tuh sama pengusaha tuh paling sebel gitu. Mereka tuh malas belajar keuangan. Sukanya belajarnya tentang sales, marketing, branding, gitu ya, yang berhubungan dengan jualan deh gitu. Tapi begitu dengan keuangan mereka malas. Padahal apapun keputusan bisnis Anda itu semuanya berkaitan dengan keuangan. Anda buka bisnis pakai uang, Anda ngejalanin bisnis pakai uang, bahkan Anda mau nutup bisnis pun harus pakai uang, ya, mau nutup semuanya. Artinya tidak ada perusahaan bisnis yang bukan perusahaan keuangan. Jadi Anda harus belajar memahami bagaimana ngelihat kondisi di luar, bagaimana Anda bersrategi, gitu ya, bagaimana kita bersrategi, ya, kondisi yang challenging. Dan ini pengusaha diuji ya, nggak cuma diuji mental, tapi kita harus punya ilmu gitu dalam menghadapi situasi ekonomi yang seperti apa, gitu teman-teman. Jadi apakah Anda memilih untuk bisa tumbuh? Siapa yang kata? Yang saya sarankan juga, pahami customer Anda nanti. Pahami customer Anda. Customer sekarang lebih rasional. Ya, your customer is not your customer. Itu saya pernah bilang kayak gitu. Banyak orang yang masih bernostalgia sama bisnisnya 5-10 tahun yang lalu. Ya, saya harus katakan ke Anda bahwa customer Anda 5-10 tahun yang lalu itu udah bukan customer Anda lagi. Ya, sekarang customer Anda mungkin udah berubah gayanya, berubah behaviornya. Maka perusahaan kita harus lebih adaptif. Kita harus lebih bisa melihat kira-kira bagaimana perilaku konsumen saat ini. Banyak bisnis yang decline omsetnya, penurunan penjualan sekarang. Kenapa? Nggak memahami karakter konsumen yang sekarang. Ya, berapa daya beli mereka, bagaimana mereka spending, apakah mereka apa yang mereka sukai, dan itu beda, ya teman-teman. Jadi lihat, nah jadi produk-produk yang affordability dan punya value ini yang dicari. Anda punya produk mahal, walaupun bagus, orang mungkin susah mau belinya. Ya, Anda punya produk murah, tapi murahan gitu, murah tapi jelek, nggak mau. Karena orang mencari produk atau jasa yang punya nilai dengan harga yang affordable. Ini yang kita harus sesuaikan. Sekarang customer Anda 10 tahun yang lalu kalau mau beli nggak ngebanding-bandingin, sekarang mereka ngebanding-bandingin. Jadi bagaimana kita punya nilai dalam bisnis. Nah itu ya teman-teman ya. Mungkin sedikit aja materi trigger menjawab. Tetap semangat ya teman-teman ya, tetap semangat. Yang penting terus belajar ya, terus belajar. Terutama tentang keuangan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, mana pertanyaannya? Oke, Coach. Ini yang pertama saya coba, Coach ya. Dari Bu Liza nih. Ya, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan nih sambil Coach jawab pertanyaan Bu Liza, silakan boleh langsung di chat room. Ternyata nggak perlu japri ke saya, teman-teman bisa di chat room ya. Nanti langsung dibacakan langsung oleh Coach Ustaz. Silakan Coach, ada Bu Liza nih, pertanyaan pertama. Nah, oke, pertanyaan kopasnya di mana nih? Oh, oke. Oh, Fat ya, Fat manajer bidang retail spare part. Perusahaan kami bergerak di bidang distribusi spare part motor. Saat ini turnover inventory kami relatif lama. Bahkan ada yang stok berumur lebih dari 2 tahun. Secara laporan laba rugi, perusahaan masih menghasilkan laba, tetapi cash flow pasti berat ya. Ketat.
karena dana banyak tertahan di persediaan. Di tengah kenaikan kurs dolar dan harga BBM yang meningkatkan biaya operasional dan pembelian barang, strategi APBD, Anda inventory turnover-nya lambat. Pertanyaan, tadi kan disampaikan di sini adalah masih ada profit. Saya mau tanya, penjualannya bagus nggak? Ya, penjualannya gimana? Penjualannya masih oke atau enggak? Karena spare part misalkan ya, spare part direct or indirect itu dipengaruhi oleh dolar. Ya, dipengaruhi oleh dolar. Tak masalah apanya segala macam. Kalau kita udah nyetok inventory waktu itu dengan dolar, waktu masih dolar 16.000, dolar di 18.000, harusnya di pembukuan kita udah mencatatkan kurs gain, ya. Jadi yang namanya gain di forex, ya. Jadi di USD Anda udah dapat tuh keuntungan sebenarnya. Nah, ini akan jadi jelek kalau memang inventory-nya nggak gerak, ya. Inventory nggak gerak dan ada expired-nya, gitu ya, ada expired. Tapi kalau misalkan penjualannya masih bagus, untuk ngebuang inventory, ya mau nggak mau, kalau memang ini over inventory-nya, mau nggak mau Anda harus lakukan clearance kalau dampaknya ke cash flow. Tapi kalau misalkan penjualannya relatif stabil, kita punya stok inventory, ya kan kita nggak usah beli dulu. Ya, artinya purchase-nya kita hold. Ya, kita tinggal ngabisin inventory dan di situ kita dapat untung. Pada saat kita beli, mungkin spare part itu waktu pada saat dolar di 16.000, stoknya panjang gitu ya, dan sekarang dolar 18.000, bisa mencatatkan gain on loss di forex USD, teman-teman ya. Ada keuntungan karena kalau kita beli inventory sekarang mungkin harganya udah gitu ya, dibanding kita beli inventory 3 bulan yang lalu. Nah, itu pertanyaan saya ya. Jadi kalau revenue masih oke, masih stabil, harusnya nggak ada masalah. Harusnya spare part itu harusnya tidak ada expired date. Jadi belum, ya misalkan masalah di opportunity loss. Contohnya penggunaan gudang. Ya, gudang jadi penuh. Apalagi kalau Anda gudangnya sewa, dihitung per square meter. Itu ada biaya yang cukup lama gitu ya. Jadi perlu dihitung secara holistik. Ya, apakah inventory yang numpuk ini, jadi gini, nggak selamanya inventory turnover-nya itu lama itu buruk, tergantung bisnisnya. Kalau Anda bisnisnya itu misalkan food, iya tuh, itu mungkin jelek. Kenapa? Ada expired. Ya. Tapi kalau produk-produk yang expiry date-nya mungkin nggak terlalu tinggi, penjualannya masih stabil, yang mungkin kita lakukan adalah hold purchase, gitu ya. Dari setup-nya baru kita lakukan clearing. Tapi kalau misalkan gerakan masih stuck, mungkin nggak perlu clearing, tinggal ngabisin dulu inventory-nya sampai yang ya. Solo itu ya, Bu Lica, mudah-mudahan ngejawab. Oke, saya lanjut lagi. Bagaimana terkait ekspansi atau renovasi F&B? Ini menarik. Teman-teman, bisnis F&B ya, Indonesia ini lucu nih. Orang tuh kalau stres, jadi saya dapat data ya. Sekarang industri coffee shop ini lagi bagus. Karena ternyata orang kalau stres itu ngopi di luar. Jadi kalau ada yang lihat coffee shop rame, itu bukan orang banyak duit, tapi stres. Optimal lifestyle. Kopi juga masih. Nah, lalu Anda baca ekspansi renovasi. Nah, di sini Anda harus detail. Kira-kira sumber bisnis itu datangnya dari mana? Apakah dari pembukaan outlet baru atau justru ngelebarin outlet yang lama? Saya pernah membantu salah satu bisnis F&B, dia udah cukup terkenal.
waktu itu kita analisa nih, sumber pertumbuhan bisnis, penjualan perusahaan dari masing-masing outlet, saya ranking tuh, ternyata yang penjualannya besar-besar tuh outlet yang gede-gede. Outlet yang besar-besar tuh omsetnya bagus. Terus saya lihat profitability-nya juga lebih bagus outlet yang gede-gede dibandingkan outlet yang sedang atau kecil. Ya, lalu perusahaan ini menganggarkan pengen buka cabang baru. Akhirnya hasil analisa saya mengatakan daripada uangnya dipakai buat buka cabang baru, mendingan uangnya dipakai buat renovasi outlet yang lama, yang kecil kita gedein. Kenapa? Ternyata outlet yang besar profitnya lebih bagus. Nah, setelah dieksekusi gitu ya, betul ya, hasilnya memang lebih bagus kalau lakukan renovasi. Kadang-kadang ya, customer tuh kalau ngelihat lokasi F&B-nya udah jelek, WC-nya udah malas. Jadi ya. Nah, nanti tinggal pikir untuk ekspansinya bagaimana pendanaannya. Apakah nanti modelnya franchise, apakah kemitraan, ataukah Anda pakai loan, ataukah bentuknya sewa, atau bentuknya apa? Kalau Anda mau pakai akad syariah, apakah nanti model sirkanya model apa? Ya, ada sirkah inan, ada modelnya banyak ya, musyarakah atau murabaha gitu ya. Banyak ya, contoh-contoh akad syar'i yang kalau teman-teman muslim mau laku belajar. Bagaimana supaya perusahaan travel tidak mengalami seperti Hanan News? Sensitif nih pertanyaannya. Sensitif. Ini pertanyaannya ini apa ya? Anak menyebut brandnya karena lagi rame ya. Brand. Tapi saya katakan buat teman umroh, travel itu 10% atau kan cuma untuk opsional ya. Kalau semuanya bisa di pihak ketiga kan kok. Ya. Anda bisa pihak ketiga kan. Mau mulai dari handling bandara sampai handling Saudi, handling bandara Indonesia, semua pihak ketiga. Yang tidak bisa ada 3 pengelola. Jadi kita belajar dan banyak, nggak cuma Nania. Ini masalahnya ada di manajemen keuangan yang saya bisa katakan buruk. Ya, buruk. Nah, di sini akhirnya jadi masalah. Saya bilang tuh ke semua travel umroh, ya, asosiasi, saya bilang 60% dari bisnis you adalah ngelola keuangan. Kenapa? Karena orang masukin duit cukup besar. Lalu uang yang dikeluarkan juga cukup besar. Anda terima duitnya dari customer-nya gede, keluar juga ke vendor juga gede. Bayangin coba kalau keuangan, ya, pada saat kita waktunya bayar ke vendor nggak ada uang. Yang kedua, bisnis travel umroh ini termasuk bisnis yang resikonya cukup besar. Karena resikonya cukup besar, maka selain pengelolaan keuangan yang bagus, perusahaan juga harus bisa mengelola resiko yang bagus. Contohnya apa? Ada nih travel, udah nyampe sana jamaahnya nggak bisa masuk hotel gara-gara hotelnya dibajak sama orang lain. Preventive fund, ya, Anda harus punya sumber pendanaan darurat. Anda harus punya yang namanya cash ratio-nya cukup sekian gitu. Nah itu. Yang ketiga, kebanyakan travel umroh tidak punya positioning. Dia hanya menjual paket menggunakan relasi atau agen-agen. Gitu ya. Jadi akhirnya agen-agen itu, kadang-kala agen itu juga dia jual nggak cuma di satu travel. Akhirnya dia ngebandingin. Dia hanya jual ke travel yang ngasih margin yang gede-gede, bonus yang gede-gede. Akhirnya
agennya untungnya lebih gede dibandingkan travel. Ya, agen nggak ada risiko, ada risiko keuangan yang cukup besar. Maka biar nggak terjadi masalah-masalah di bisnis travel, ya Anda harus belajar keuangan. Bagaimana mengelola cash flow, mengatur cash flow, bermain di treasury dan segala macam. Turun ya, kalau turun dianalisa ya Bu Erja ya, dianalisa penurunannya itu di produk yang mana, dipisahkan mana inventory yang fast moving, yang mana yang slow moving, yang mana yang no moving, yang nggak bergerak. Di situ baru ambil tindakan ya. Tindakannya apa? Kalau yang slow moving mungkin kita percepat dengan diskon atau promo. Yang no moving mungkin kita harus clearance. Entah nanti kita jual nanti ke bengkel-bengkel ya, untuk menyelamatin cash flow. Oke, Linda Coach, Creative Agency. Coach, untuk saat ini berapa persen untuk ekspansi? Apakah ada? Pak? Nggak ada. Untuk ekspansi lebih banyak di dalam planning, ya, di dalam planning. Dan itu berkaitan dengan bisa nggak perusahaan lagi rugi? Bisa aja. Kalau memang goalsnya adalah customer akuisisi, gue pengen akuisisi dulu deh, gue pengen marketing yang gede deh, gue mau endorse sana sini deh, yang penting gue cabangnya banyak dulu deh, nanti profit belakang gue atur. Ya ada perusahaan yang bersrategi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kondisi saat ini kita rapid growth atau kita pengen ekspansi gede-gede? Ya mungkin enggak. Anda lebih tahan ya. Yang kedua, ekspansi bisa nggak pakai duit sendiri, bisa pakai duit orang. Tinggal kita hitung aja nanti kira-kira bagi hasilnya seperti apa ya, akad kita dengan investor itu kayak gimana gitu ya, untuk pada saat Anda lakukan ekspansi. Oke. Fitri Isnaini, bagaimana forecast untuk bisnis jasa konstruksi dan properti di 2026? Anda developer dan konstruksi juga ya? Ya. Nah, itu kan ya lihat, ini kalau Anda bermain di sektor apa? Anda bermain di subsidi ataukah di komersil? Ya. Kalau sektor komersil, ya informasi dari teman-teman memang agak berat. Ya, agak berat. Over supply di beberapa daerah. Ya, artinya, tapi subsidi ini masih oke, apalagi di daerah-daerah. Saya ketemu dengan lebih dari 5 developer ya, yang di daerah overall bagus. Margin beda-beda tergantung harga tanahnya ya, harga tanahnya. Tapi overall yang di daerah masih bagus. Tapi kalau ya cenderung declining gitu ya, karena supply-nya udah cukup tinggi. Anda mesti lihat tuh. Konstruksi sekarang juga challenging, bahan material juga naik, orang cenderung nahan untuk build, ya, nahan untuk build. Kalau nggak penting-penting amat, orang nggak mau ngabisin duitnya untuk bangun rumah, ya. Jadi ini juga jadi satu challenge, ya, karena konstruksi itu kan biayanya cukup besar, gitu ya teman-teman ya, dan memang ini di problem buat teman-teman yang bisnisnya di konstruksi. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Diversifikasi, coba target market. Cari industri, customer yang lagi growth. Ya, mungkin kita coba sasar ke sana dulu. Pindahkan. Kalau sekarang, proyek rumah lagi naik, orang nggak berani juga. Beli pada saat kayak gini. Nah, jadi saran saya buat perusahaan, cobakan untuk diversifikasi target sama diversifikasi dari layanan, ya, layanan atau bisnis. BA Coach, secara market
kita ada potensi buka cabang. Tapi melihat kondisi sekarang, kita jadi ragu. Saat ini kami fokus menjaga cash flow dan inventory. Bagaimana pada itu? Benar. Lihat industrinya. Jadi Anda coba tetap growth, tapi specific growth. Ada yang perlu dengar specific growth. Jadi specific growth itu adalah pertumbuhan yang Anda lebih spesifik. Contohnya, Anda milih nih, Anda punya produk banyak. Anda punya produk 10. Mungkin Anda lihat trennya, nih ada 2 produk, trennya bagus nih. Oke, gue invest di sini aja. Sementara produk-produk yang lain, itu nggak kita invest. Kita keep aja. Atau Anda mau spesifik di channelnya. Ini channelnya kayaknya gede di sini nih. Misalkan Anda ngelihat data kontribusi atau distribusi ekonomi. Kita lihat daerah-daerah mana sih yang distribusi ekonominya tumbuh. Ya, paling bagus. Di situ mungkin Anda bisa invest ke sana. Contoh, kalau kita lihat ya distribusi ekonomi yang lagi growth itu Sulawesi Selatan cukup bagus. Ya. Makanya saya punya kelas di Makassar ya. Karena memang Sulsel ekonominya cukup bagus. Ini kita lihat ya pertumbuhan ekonomi. Ini ya datanya nih. Oke. Jawa, Sulawesi tumbuh 6,95%. Kontribusinya ya 7,12. Dan paling tinggi ada di Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman boleh ya Kalimantan tumbuh di 4%. Anda cari area-area yang tumbuhnya itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Berarti apa? Berarti gelembung balonnya ada di sana. Ya. Kalau kita lihat, ada di mana nih? Ada di Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Kalimantan kontribusinya 8%, tapi pertumbuhannya 4%. Artinya pertumbuhan ekonomi Kalimantan di bawah pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional. Yang sama dengan nasional Jawa dan sedikit Sumatera. Jadi ekonomi Jawa mirip-mirip dengan kondisi ekonomi nasional. Nah, jadi coba ya dianalisa lagi lebih detail. Itu saya sebut dengan specific growth. Jadi lebih detail, gue mau tumbuhkan yang mana nih, area mana, channel mana, produk mana, gitu ya, itu kita tumbuhkan. Mudah-mudahan ngejawab ya. Kasus Koperasi Merah Putih akan sama nggak dengan MBG? Susah komnya. Saya lebih ngelihat Koperasi Merah Putih lebih nggak jelas. saya apa ya, malah di bidang ini kan bilang ya, ekonomi ini kan kayak main balon. Tugas Anda niup-niup balon, lalu mencet-mencet balon, pencet ke sini, pencet. Sekarang kalau Koperasi Merah Putih pengen bersaing sama Indomaret, Alfamart, pertanyaannya, apakah marketnya segede gitu? Masa yang beli tuyul sih? Enggak kan? Kan orangnya sama, jumlah populasinya sama,